desain di iPad aja. Contohnya kayak gimana? Lihat. Ini desainnya Obi. Jadi kalau kita punya kelebihan itu bukan hanya untuk disombongkan, tapi bisa disumbangkan. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradisi Channel. Be better From a channel. Hai gengs, selamat sore, selamat siang. Kali ini aku sama abang ganteng, sama Obes. Jadi di video kali ini kita masih dalam suasana di rumah aja. Mau ngomongin soal apa Bi? distancing Apa? di rumah aja, hal-hal produktif yang selain rebahan yang bisa dilakukan di rumah. Betul, yes, 100 untuk Abi. Oke, hal-hal produktif yang bisa kita lakukan selama kita di rumah biar nggak rebahan aja. Karena ya meskipun kalau dibilang rebahan itu bisa membantu Indonesia untuk mengatasi wabah ini, tapi kan ya maksudnya kita nggak sebenarnya cuma rebahan lah. Masih ada hal-hal yang lebih bisa. Orang. Apa ya? Soalnya aku tuh gini, aku ngerti dari story-story temenku, terus mereka yang postingan-postingannya intinya, aduh gabut di rumah, kangen keluar-keluar, dan intinya mereka tuh kayak, aku bingung mau ngapain di rumah gitu loh. Padahal sebenarnya tuh ada banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan, dan itu kegiatan yang produktif. Misalnya, Obi apa misalnya? Kalau aku sih sebagai pekerja seni-senian. Waduh, seni kan? Dan desain di iPad aja. Contohnya kayak gimana? Lihat. Wow. Kayak gini nih, ini desainnya Obi. Ya kayak gitu, karena dia suka ngegambar. Ini beneran punya Obi. Tapi ini bukan maksudnya terlepas dari pekerjaanmu ya? Ya. Ya, pekerjaannya dia kan kayak bikin font tulisan kayak gitu, jadi font huruf. Nah, sementara kalau hobinya sebenarnya lebih yang kayak gini, yang abstrak. Nah, itu satu, kalau memang senang yang di dunia desain bisa ngedesain macam-macam. Jadi intinya melakukan hal produktif di bidang desain. Kalau aku sendiri, karena aku kesenanganku itu bikin video, nulis, makanya di rumah ajanya aku banyakin bikin video, terus juga nulis buku yang itu belum selesai, terus mungkin juga ngedit video, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, ngomong ya pokoknya mempelajari. Kalau teman-temanku itu story statusnya itu banyak yang masak. Iya. Teman-temanku juga banyak yang masak, tapi biasanya sih masaknya cuma maksudnya sekedar buat hiburan aja nggak sih? Iya, soalnya ya baru di rumah aja itu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya daripada dia gabut nggak ngapa-ngapain, mending masak. Tapi lebih bagus lagi sih kalau aku mikirnya, misal memang dia tuh passion di bidang masak ya, mungkin bisa sekalian dikembangin menu-menu, atau kalau emang mau terjun di dunia kayak gitu tuh bisa ngembangin bisnis sekalian gitu nggak sih? Iya. Misal ya, kita tuh passion di bidang tertentu. Nah, waktu yang slow ini, yang banyak luangnya ini, kita tuh kayak banyakin browsing tentang passion kita gitu loh. Kayak mempelajari tentang itu. Menurutku itu juga produktif dan bermanfaat. Misalnya kamu di bidang seni, selain kamu mengerjakan apa yang suka itu, kamu bisa misal banyak mencari referensi. Nah, Google atau YouTube. Misal contoh-contoh karya-karya orang, atau kalau enggak profil orang tuh yang mereka bisa berhasil di bidang seni itu yang kayak gimana sih, intinya menambah wawasan kita yang kayak gitu. Terus apalagi baca novel, nah, baca buku. Benar. Emang kamu baca? Ya enggak. Karena aku tuh ada deadline per 2 hari ada deadline, jadi sempet. Oke, baik. 1 minggu itu buat rebahan. Benar, baca buku, baca novel itu kan juga bisa menambah wawasan kita gitu kan. Apalagi kalau novel itu misal kita itu penulis, ya memang penulis fiksi, itu bisa menambah
ya bacaan kita. Jadi ketika ditanya kamu pernah baca novel ini, nggak pernah, ya bisa untuk menambah apa ya, misal alur ceritanya tuh kayak gimana dan sebagainya. Terus apa lagi? Cuci piring. Kayak bantu-bantu orang Oh iya, tua. betul, Masa betul. cuma buat diri sendiri kan ada orang tua. Oke, betul, mencuci piring, jarengi gabah, ya kan, usung-usung gabah. Terus ini apa namanya, di bidang kreativitas apa sih kalau kerajinan kayak gitu loh, kerajinan disco. Wow. Kamu nggak Wow. Epic sekali. kamu nggak bilang keranjingan gitu? Keranjingannya Ya itu tuh lagunya Geisha, keranjingan disco. Nggak nyambung. Itu loh kerajinan tangan, misal kreativitas origami terus di apa-apain, atau kalau enggak yang jahit terus bikin. tapi kan itu cuma gitu-gitu aja. Ya kalau Origami memang buat burung udah jadi. Terus ya nggak, maksudnya nggak harus origami, tapi yang kerajinan kayak gitu. Soalnya temanku itu waktu aku kan bikin story di Instagram itu tuh ada dia yang komen bikin kerajinan, entah itu bentuk kerajinannya yang kayak gimana tuh nggak ngerti. Tapi kan misal nih kayak bros yang dari apa, entah kain entah itu plastik, kerajinan. ya makanya dari tadi kan aku bilang gimana sih? Ntar kan bisa dijual, kalau bikin tas-tas kayak gitu juga bisa dijual juga kayak gitu ya. Pokoknya kalau yang suka dunia kerajinan kayak gitu juga bisa diterapkan. Kalau ada yang komen di storyku tuh desain, tapi dia desainnya karena dia arsitek kan, jadi kayak desain rumah-rumah kayak gitu loh. Itu tugas atau iseng aja? Nggak ngerti ya, kayaknya sih nggak ngerti sih. Wah. Dia nggak cerita, cuma bilang ya desain rumah kayak gitu. Mungkin hobinya yang olahraga bisa lebih diperbanyak olahraga, tapi jangan terlalu berlebihan, nanti malah over kecapean, malah imunitasnya jadi menurun kan. Semua yang banyak itu, semua yang berlebih itu tidak baik. Apalagi temenmu ada yang hobinya apa lagi? Masa? Oh, nonton drakor. Ya sekali dua kali it's okay lah ya. Tapi kalau untuk apa pekerja seni terutama di bidang broadcasting atau film, menonton kayak gitu tuh Ya referensi. bisa ngejadiin referensi. Tapi referensi. beda sama orang yang memang itu cuma penikmat. Kalau penikmat dia ya cuma yaudah nikmatin aja sambil maraton drakor. Tapi kalau untuk yang apa pekerja seni, dia sambil mengamati jalan ceritanya tuh kayak gimana sih. Nanti kalau mau bikin cerita barangkali bisa menjiplak. Ya bukan mencipta sih, maksudnya bisa jadi inspirasi dari film itu. Jangan lupa berdonasi. Penting. Kalau mau donasi silakan di bawah. Oke, jangan lupa juga berdonasi. Bisa donasi kalau yang bagus sih yang paling dekat dengan kita. Maksudnya di apa tempat-tempat terdekat kita. Ya, donasi bukan hanya uang. Jual masker, hand sanitizer. Camkan itu. Buat yang punya karya-karya atau apa yang followersnya banyak, itu dijual, didonasikan. Betul. Jadi kalau kita punya kelebihan itu bukan hanya untuk disombongkan, tapi bisa disumbangkan. Oke, kayak gitu ya geng. Semoga yang diomongin kakak Obi ini bisa diterapkan. Ya pokoknya jangan lupa berdonasi. Kita punya, misal kita punya gaji, kita punya uang, sepertiganya lah disumbangkan untuk teman-teman kita, untuk garda terdepan kita. Betul. Oke, sekian video dari kita. Semoga bisa bermanfaat. If you like this video, please klik tombol like. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman semuanya supaya bisa terinspirasi di rumah tuh mau ngapain. Okay? And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube. Hai, assalamualaikum bareng. Entah gue hai lo.
Kowe tinggal be better Mbak wae. saanone ngono lho Pak Mbak. Lah iya memang openingnya ngono. Ceritane langsung berunu sik arti apa-apa. Aku ora iso ada. Ngomong be Bukan better. passionku.